Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Assalamualaikum Ini sampai mau kepada Nabi nanya. kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada dalam program live interaktif kali ini konsultasi keluarga yang tentunya diampuh oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kali ini secara langsung beliau telah hadir di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Antum gimana Ustaz? Allah bi khairin wa afiyah. Masya Allah. Kita juga berharap pemirsa dan juga pendengar dimanapun juga dalam keadaan sehat Ustaz ya. Allahumma amin. Amin ya Allah. Taib, pemirsa sekali lagi kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar konsultasi keluarga, silahkan bisa menghubungi line telepon 0331 544 6087. Dan tentunya sebelum Anda bertanya kepada Ustadz, mohon terlebih dahulu untuk mengecilkan volume radio atau televisi Anda. Kita juga persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya di jalur chat ya, bisa akses di www.dewanfatwa.com. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita sapa beberapa rekan-rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya tergabung Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan juga Radio Mas FM Seragen. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi, kita akan persilahkan kepada pemateri kita Ustadz Syafiq Riza Hasan Basalama MA untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, mengatur kehidupan alam semesta ini. Segala fasilitas Dia yang menyediakannya. Dan kelak kepadanya kita akan kembali. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita, keluarga, kerjaan, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga dalam urusan agama kita, yang merupakan pegangan hidup seorang hamba dalam kehidupan ini. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini ada yang bergembira, tapi juga ada yang bersedih. Hari ini ada yang tertawa, namun di hari ini pula ada yang menangis. Itulah kehidupan dunia yang Allah menjadikannya sebagai ujian untuk manusia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Itu dua materi ujian.
Yang bahagia sedang diuji. Yang bersedih juga sedang diuji. Fitnah. Wa ilaina turja'un. Pernah suatu hari datang orang menjumpai Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Ibn Sabih. Ini orang mengadukan kepada Hasan tentang kemarau. Kita di Jember mulai merasakan kemarau. Kita nih di perumahan dosen, perumahan dosen di sini nih, di tempat studio Fatwa TV ini berada. Kita bergabung dengan santri-santri Ma'had Imam Syafi'i. Beberapa hari ini Anda melihat mereka kalau mau mandi harus meninggalkan asrama, berangkat menuju lokasi yang ada airnya karena air habis. Perumahan dosen pun mengeluhkan hal itu. Ini orang mengadukan kepada Hasan Basri kemarau. Apa yang harus dilakukan? Sebagian orang kan berpikir, oh biasa, air itu akan mengecil sumbernya. Maka Hasan Basri mengarahkan orang ini dengan ucapannya, istaghfirillah. Engkau mohon ampun sama Allah. Istighfar. Datang lagi orang kepada Hasan Basri, orang yang berbeda. Dia mengeluhkan kefakiran. Berapa banyak orang yang di PHK, kondisi Jember termasuk kondisi yang memprihatinkan pada dia mulai awal tahun sampai sekarang kira-kira sudah hampir 4.000 orang yang bercerai. Yang didominasi oleh para perempuan yang menggugat cerai suaminya. Apa masalahnya? Ekonomi. Ini orang mengadukan kepada Hasan al-Basri tentang kesulitan ekonominya. Apa jawab Hasan al-Basri? Istaghfirillah. Engkau mohon ampun sama Allah. Engkau bertobat kepada Allah. Datang lagi orang yang ketiga mengatakan, Ud'ullah ayyarzuqani waladan. Mintakan kepada Allah, doakan agar Allah memberikan anak kepada aku. Apa kata Hasan Basri? Istaghfirillah. Engkau minta ampun sama Allah. Yang terakhir datang mengeluhkan kebunnya yang mulai kekeringan. Mulai layu itu pohon-pohon. Hasan Basri juga mengatakan istaghfirillah. Murid-muridnya Hasan al-Basri ketika mendengarkan problematika yang beragam, yang solusinya ternyata satu, mereka heran. Maka mereka mengatakan, ataka rijalun yashkun. Datang kepadamu orang-orang mengadu berbagai macam masalah. Semuanya kau perintahkan kepada mereka untuk istighfar. Kata Hasan Basri, ma qultu min indi syai'a. Aku tidak mengada-ngada dari diriku sendiri. Inna Allah Ta'ala yaqul fi surat Nuh. Allah berfirman di surat Nuh. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Kalian beristighfarlah, mohon ampunlah, bertobatlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya dia itu maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan kirimkan buat kalian air hujan yang berlimpah ruah, yang terus-terusan bermanfaat buat kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan tambahkan buat kalian harta, anak, dan Allah akan jadikan buat kalian kebun-kebun, Masya Allah. Maka buat teman-teman yang punya masalah di keluarganya, yang mungkin bentar lagi kita akan mendengarkan, menyimak berbagai macam problematika mereka, perbaiki hubunganmu sama Allah. Perbanyak istighfar, mohon ampun. Karena hanya dia yang dapat menyelesaikan urusan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka
Sekali lagi semoga menambah keimanan dan juga ketakwaan kita dan semangat dalam menjalani sisa usia di dunia ini Ustaz ya. Barakallahu fikum. Baik, sekali lagi kita akan undang Anda, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada yang ingin bertanya secara langsung, berkonsultasi berkaitan dengan keluarga kepada Ustadz. Silakan di line telepon 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik, sambil menantikan jamaah yang bertanya Ustadz di jalur telepon, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita Ustaz. Yang pertama Ustaz dari hamba Allah di Jambi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, suami anak saya sejak kecil diasuh oleh bibinya atau adik dari ibunya karena bibinya tidak memiliki anak. Setelah menikah, suami anak saya harus tinggal di rumah bibinya dan tidak boleh pindah karena katanya harus berbakti kepada orang tua, yakni bibinya tadi Ustaz. Mohon sarannya Ustaz, apakah boleh serumah dengan bibi sementara dengan suami bibinya anak saya bukan mahramnya? Jazakallah khairan. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Islam ini mengatur semua hubungan yang terjadi di dalam masyarakat. Bagaimana anak sama orang tua sama anak, suami dengan istri, istri sama suami, keponakan sama bibi, bibi sama keponakannya. Ketahuilah bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua itu berbeda dengan berbakti kepada bibi. Kalaupun sang bibi merawat sejak kecil, tapi sang bibi tidak pernah mengandung itu anak. 9 bulan yang mengandung itu adalah ibu anak tersebut. Melahirkan juga bibinya tidak melahirkan itu anak. Sehingga kalau kita lihat, jangan antara ibu sama bibi. Antara ibu dengan bapak saja perbedaannya itu subhanallah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, man abar atau man ahakun nas bihusni suhbati, siapa orang yang paling pantas mendapatkan pendampinganku, kebaktianku? Ummuk, ibumu. Qultu thumma man, kemudian siapa? Ibumu lagi. Qultu thumma man, yang ketiga siapa setelah ibu? Ibumu lagi. Baru setelah itu bapak. Maka para pengasuh anak kok dapat pahala. Tapi jangan sampai membuat anak itu lupa berbakti kepada ibu kandungnya, kepada ayah kandungnya. Dan kembali kepada pertanyaan. Apakah wajib dia tinggal sama bibinya? Enggak ada kewajiban itu. Yang wajib dia menyediakan tempat tinggal buat istrinya. Itu wajib. Jadi kalau tinggal sama bibi, tinggal sama orang tua, bukan sebuah kewajiban anak. Karena sang anak ketika sudah menikah, dia punya kewajiban menyediakan tempat tinggal buat istrinya. Baik, kalau tinggal bersama bibi ada tempat tinggal di situ, nggak apa-apa. Kalau memang itu tidak menyakiti istrinya. Istrinya merasa nyaman di sana, ahlan wa sahlan, nggak ada masalah seperti itu. Kalau bicara tentang bukan mahram, iya memang suami bibinya bukan mahram buat dia. Lalu gimana? Ya dia tetap wajib pakai jilbab ketika ada suami bibinya. Dan dia nggak boleh berkholwat dengan suami bibinya karena memang bukan mahramnya. Jadi tinggal dikomunikasikan tadi kalau memang nyaman sebenarnya di rumah bibinya, nggak ada masalah, hanya berkaitan dengan mahram tadi, maka rasa si atau putri ibu hendaklah senantiasa menjaga auratnya ketika ada suami bibi suaminya. Iya, suami bibi suaminya. Barakallahu fiik. Barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Jambi. Baik Ustaz, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, sudah ada yang tersambung Ustaz di line telepon dari Ibu Firliana di Situbondo. Fatwa TV, Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silahkan Ibu Firliana pertanyaannya. Taufik ya Ustadz. وفيك وبارك وفيك تفضلي. Ini Ustadz, dulu anak kan tiga dengan ibu gitu Ustadz. Sekarang tinggal berdua dengan kakak perempuan gitu Ustadz. Jadi yang dikhawatirkan anak gini Ustadz. Kata anak gini kepada kakak, ini gimana kalau kamu meninggal dunia duluan, saya gimana, terus kalau saya meninggal dunia duluan itu kamu sama siapa? Soalnya kan di sini kan krisis sunnah Ustadz begitu. Gimana? Afwan. Jadi anti tinggal sama kakak setelah ibu meninggal dunia. Ya. Berdua bersama kakak. Lalu ibu meninggal dunia sudah gitu. Terus sekarang berdua dengan kakak perempuan gitu. Siap. Yang ditanyakan? Gini. Terus kalau kamu tuh meninggal dunia, saya sama siapa? Terus kalau saya meninggal dunia tuh kamu sama siapa? Soalnya kan di sini krisis sunnah Ustadz gitu. Sejak anak itu hijrah Ustadz gitu, banyak saudara-saudara yang kurang begitu suka ke ini Ustadz, ke ajaran-ajaran sunnah begitu Ustadz. Subhanallah. Terus ini Ustadz, kan kalau parabola ini juga ini ada dulu kan anak tuh kan kerja di apa itu ya, di rongsokan begitu Ustadz ya, apa ini kan apa ini ya, parabola ini diwakaf sama bos gitu Ustadz. Jadi anak bisa lihat TV sunnah begitu Ustadz. Masya Allah. Barakallah fiik. Terus flash disk ini Ustadz 16 giga semuanya berisi merotal. Anak kalau ngapal dari flash disk Ustadz. Masya Allah. Itu mau diapakan, terus mau diwakafkan kepada siapa gitu. Anak pikir begitu Ustadz. Siap. Mohon nasihatnya. Ustadz, anak mau tanya yang kedua Ustadz. Nah. Baik, silakan Ibu. Yang kedua. Ustadz, di situ pondok itu jadwalnya apa 1 bulan sekali, apa setahun sekali itu Ustadz yang itu yang hari Jumat Ustadz. Siap, Masya Allah. Barakallah fiik. Itu saja Ibu. Sangat bahagia sekali waktu itu menghadiri kajian Ustadz. Masya Allah. Ustadz dan keluarga, semua kaum muslimin pada umumnya, semoga dikasih kesehatan oleh Allah. Allahumma amin. Umur panjang. Amin. Barakallah fiik. Akhiran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah ya. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasingan. Bagaimana Nabi SAW sendirian di tengah-tengah lingkungan masyarakat dengan tradisi kesyirikan. Dengan budaya penyembahan kepada berhala, masyarakat jahiliyah. Jadi kalau ukhti yang bertanya tadi, kondisimu jauh lebih baik sekarang dengan kondisi yang dahulu. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam ini akan kembali asing. Sebagaimana dimulai dengan keasingan, maka keberuntungan, kebahagiaan, surga buat orang-orang asing. Yang diasingkan di masyarakatnya karena dia menegakkan sunnah. Dikucilkan di masyarakat. Anda rasa ini sesuatu yang wajar. Ya'ti ala nasi zamanun, kata Nabi SAW. Akan datang satu masa. Al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang memegang bara api. Subhanallah. Artinya berat. Tapi pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Di saat orang-orang memaki, mencela, menghinakan dia, itu akan mendapatkan pahala 50 dari para sahabat Nabi. Allahu Akbar. Tapi apa yang harus dilakukan? Maka hendaklah kita yang udah ngaji, yang udah belajar sunnah itu menunjukkan akhlak yang mulia. Menampakkan perilaku yang baik kepada masyarakat. Oke, mungkin kita tidak setuju dengan beberapa praktek ibadah, dengan beberapa ritual yang ada di masyarakat. Tapi kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dengan mereka. Kalau ada kerabat, kita juga menjaga silaturahim dengan mereka. Kalau bicara mereka tidak suka sama kita, itu hal yang wajar.
Tapi bagaimana kita menumbuhkan cinta di antara mereka dengan menampakkan yang indah dari sunnah Nabi SAW. Kalaupun anti berdua, semoga Allah berikan istiqamah ya. Allah berikan jalan keluar buat anti berdua. Ketika salah satu meninggal dunia, ingat, Allah itu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahu hasbuh. Serahkan semuanya sama Allah. Allah yang akan mencukupi. Allah itu pemilik langit dan bumi ini. Maka anti harus benar-benar menguatkan hati. Kalau bicara tadi, anti punya flash disk, anti punya parabola yang mungkin mau diwakafkan ke siapa, anti wasiatkan, anti bikin wasiat nanti umpamanya buat masjid, buat kawan yang belajar sunnah. Dan kita itu perlu punya kawan yang bisa mengingatkan kita selalu, jemaah. Seperti itu. Adapun jadwal analis di Bondo, wallahu a'lam bishawab ya. Apa 1 tahun sekali, lihat kondisi nanti insya Allah. Langsung nodong nih. Iya, anak kemarin ke situ Bondo itu habis vaksin. Demam. Anak mau batalin sebenarnya. Cuma kesian, mereka udah lama minta jadwal gitu ya. Kalau anak nggak berangkat, akhirnya berangkat. Tapi alhamdulillah setelah minum paracetamol, minum apa. Insya Allah sudah membaik sekarang Ustaz ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi Ustaz, kita sapa kembali penanya di jalur telepon. Oh baik, belum tersambung ya. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya di jalur chat ya. Dari Umu Rai di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Karena suami saya resign dari pekerjaan dan belum mau mencari nafkah, saya berjualan dengan semampu saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi terkadang suami kurang senang kalau saya sibuk berjualan. Alasannya saya harus mendampingi anak belajar. Saya bingung Ustadz, karena kalau tidak ada usaha sama sekali otomatis untuk kebutuhan sehari-hari ini kurang. Sedangkan suami tetap belum mau mencari nafkah Ustadz. Apakah saya berdosa Ustadz karena harus keluar rumah untuk berjualan sedangkan suami kurang suka dengan apa yang saya lakukan? Syukran. Jazakallah khair Ustadz. Ya, ahibati fillah. Jadi memang perempuan itu kalau keluar rumah seharusnya izin sama suami. Tapi kalau ternyata suami tidak memberikan nafkah, sedangkan dia perlu cari makan, maka dia mau tidak mau harus keluar rumah. Apa yang harus dilakukan? Yang ana rasa perlu komunikasi yang baik. Dan sebagian wanita itu kadangkala perlu tegas kepada suaminya. Dengan cara apa? Ya udah. Suami tadi nggak suka anti keluar rumah, anti nggak usah keluar rumah. Anti nggak usah bekerja, anti nunggu di rumah ngurusin anak. Terus gimana? Biar suaminya yang berpikir. Biar dia sebagai pemimpin di rumah yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada istrinya, biar dia yang mikir. Karena ada suami-suami kalau lihat istrinya punya penghasilan, dia jadi malas. Penyebab kemalasan itu timbul, istrinya yang bekerja. Ketika istrinya tidak bekerja, dia fokus ngurusin anak, dia terima apa adanya, nanti biar suami yang mikir. Tapi kalau kondisi akhirnya suami tidak memberikan nafkah, nanti boleh keluar. Silahkan keluar. Nggak dikasih izin sama suami. Ya kalau nggak makan bisa mati keluarganya, anak-anak. Jadi ketika suami tidak memberikan kewajibannya dan istri perlu untuk mencari nafkah sendiri, mau tidak mau dia keluar rumah. Tapi ana rasa perlu komunikasi yang baik ya. Kalau memang suami nggak mau bekerja, kenapa nggak mau bekerja? Dia resign, mungkin dari pekerjaan yang sebelumnya syubhat atau gimana. Oke, sekarang resign. Kemudian dia punya kewajiban bekerja. Kalau jualan, ya istrinya di rumah, dia yang jualan. Bismillah. Jadi insya Allah dengan komunikasi yang baik, dengan berdoa memohon kepada Allah, semoga suaminya kembali mau bekerja dan bertanggung jawab sebagai pemimpin di dalam rumah tersebut. Hadza wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat sekali untuk Umu Rai di Bekasi, Jawa Barat. Baik, kita ada penelpon berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Aceh. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam
warahmatullahi. Baik, Bapak. Silakan pertanyaannya, Pak. Ini mau tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bapak. Barusan Ustaz pengajian Hasan Al-Basri Istaghfirullah sampai 3 atau 4 kali. Apakah bid'ah termasuk ucapan Hasan Al-Basri? Gimana Bapak? Afwan, kok kurang jelas barusan. Baik, bisa diulang Bapak. Apakah termasuk bid'ah? Bid'ah itu apakah termasuk ucapan Hasan Al-Basri termasuk di dalamnya? Ucapan bid'ah apakah termasuk di dalam ucapan Hasan Al-Basri? Seperti itu, Pak? Iya, pekerjaan bid'ah itulah. Pekerjaan bid'ah. Terus sekarang ini di Aceh termasuk bulan yang mulia kata, dan bulan kelahiran Rasul. Allahumma shalli wa sallim. Dan kebanyakan di sana itu dalam keadaan itu mahallul qiyam. Apakah itu termasuk bid'ah, dan apakah itu termasuk di dalamnya ucapan Hasan Al-Basri? Itulah Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Ucapan Hasan Al-Basri bukan bid'ah. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri ketika ditanya, dia nyebutkan itu bukan bikinan aku gitu. Bid'ah ini adalah ibadah yang dibuat, yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ketika Hasan Basri ditanya oleh muridnya, ada 4 orang yang datang kepadamu dengan masalah yang berbeda, jawabanmu kok sama? Engkau suruh mereka istighfar semuanya. Apa kata Hasan Basri? Ma qultu dzalika min indi. Aku nggak bikin-bikin, aku nggak bikin bid'ah gitu loh. Itu bukan aku yang mengada-ngada. Tapi Allah yang berfirman di surat Nuh tadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi yang dilakukan Hasan Basri adalah menafsirkan firman Allah dan menyuruh orang itu istighfar, karena istighfar ini memang perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasul SAW di dalam banyak hadisnya, dan sekali duduk Nabi SAW bisa istighfar 100 kali alaihi salatu wassalam. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak dicontohkan nama Nabi alaihi salatu wassalam dalam ibadah-ibadah yang tujuannya lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Taib. Adapun berkaitan dengan mahallul qiyam ya. Jadi ada orang yang meyakini bahwasanya Nabi itu hadir ketika mereka merayakan Maulid. Hadir. Bahkan sebagian mengatakan, coba engkau tebarkan tepung. Nanti engkau akan lihat bekas jalannya orang. Kata dia. Ahibati fillah. Kita cinta kepada Nabi SAW. Nabi itu gak suka sahabatnya berdiri kalau beliau datang. Enggak. Jadi kalau bicara mahallul qiyam, mereka meyakini Nabi hadir. Pernah tanya sama sahib di Madinah. Coba tanyakan kepada gurumu. Apakah ada firman Allah, sabda Nabi SAW, atau ucapan para salafus saleh dari kalangan sahabat bahwa Nabi memang hadir? Dia tanya sama gurunya, lalu dia datang. Kalau dalilnya nggak ada, tapi ini pengalaman batin. Aduh, beragama itu kalau pakai pengalaman batin, semua punya pengalaman. Tapi beragama itu qala Allah, qala Rasul. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada satupun kebaikan, melainkan beliau sudah menjelaskan kepada umat.
Dan tidak ada satu keburukan melainkan beliau juga sudah menjelaskan kepada umat. Jadi tugas kita yang cinta sama Nabi SAW, laksanakan perintah Nabi. Apakah Nabi mengadakan acara seperti itu? Kalau mengadakan ya kita adakan. Para sahabat, mana cintanya yang lebih besar? Kita kepada Nabi atau Abu Bakar kepada Nabi SAW? Abu Bakar tanpa diragukan. Perbandingkan cinta kita kepada Nabi dengan cintanya Umar kepada Nabi SAW. Dengan cintanya Uthman kepada Nabi. Dengan cintanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Kok ternyata mereka tidak mengadakan acara tersebut. Sehingga acara ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak dari para sahabatnya. Tidak dari para tabi'in. Tapi itu adalah acara yang dibuat-buat. Kemudian dianggap baik. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ustaz, termasuk tidak bolehnya menganggap bulan ini sebagai bulan yang spesial, Ustaz. Kalau bicara spesial, jadi memang Nabi SAW itu dilahirkan di hari Senin. Itu sepakat. Di bulan apa terjadi khilaf. Namun di bulan Rabiul Awal ini, di bulan ini pula Nabi meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meninggal. Jadi kalau bicara spesialnya, kalau benar ini bulan kelahiran Nabi SAW, maka tentu bulan spesial dari sisi ada peristiwa gitu ya. Jadi spesial itu ada yang karena ada fadilahnya. Seperti bulan Muharram. Di situ kita dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Seperti bulan Ramadan, itu spesial karena memang amalan di bulan itu dilipat gandakan ya. Seperti bulan haram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu spesial karena memang ada fadilahnya. Ada fadilah beramal. Tapi ada yang spesial karena peristiwa gitu loh. Kejadian, terjadi peristiwa ini. Jadi spesialnya dari sisi itu. Bukan kalau sholat di bulan Rabiul Awal dilipat gandakan gitu. Enggak sih. Seperti itu. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Semoga ini menambah pemahaman kita sekali lagi ya. Tentang mencintai Nabi yang benar. Allahumma salli sallim ala Muhammad. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk hamba Allah di Aceh tadi. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon ketiga dari hamba Allah di Lampung Utara. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ini saya ini lagi dapat ujian dari Allah, Ustaz. Putra saya ini akhir-akhir ini mereka nggak betah di rumah. Mereka sudah SMA lah, udah balik ya Ustaz ya. Nah. Pernah sekali waktu kami berbicara dari hati ke hati, apa sebabnya mereka nggak nyaman di rumah. Mereka menjawab, ibu terlalu keras. Maksudnya begini Ustaz, saat mereka bermain musik, saya mengingatkan, nak, jangan main musik. Itu bukan ibu yang melarang, tapi Allah. Kemudian mereka sudah mengenal rokok, Ustaz. Saya juga mengingatkan bahwa itu Allah yang melarang. Kemudian saat mereka asik main gadget, waktu sholat tiba, saya pun mengingatkan. Mereka pun kadang-kadang diam, kadang-kadang acuh, ada sekali waktu mereka membentak. Nah, yang anak tanyakan, bagaimana saya menyikapi agar ujian ini menjadikan sebuah kebaikan untuk saya juga untuk anak-anak. Bernilai pahala. Kadang-kadang kan ada kemarahan juga Ustaz mengingatkan mereka. Baik, Ibu. Barakallahu fiik. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu. Jazakillahu khairan. Nah, Mereka berarti lebih dari satu set putranya mungkin. iya.
Jadi memang ujian ya. Orang itu kepingin punya anak, dikasih anak, ternyata anaknya jadi ujian buat orang tuanya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi amal-amal soleh, ucapan-ucapan zikir itu lebih baik dan lebih bisa diharapkan daripada anak dan harta. Apa yang harus dilakukan ibu? Sabar. Jadi hidayah itu di tangan Allah. Bagaimana kita kalau mendengar ceritanya Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, tapi istrinya pun gak masuk Islam. Anaknya pun tidak semuanya menerima dakwah. Apa yang dilakukan? Bersabar. Ibu sering-sering kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nasihat anak ketika melarang anak melakukan satu perbuatan. Kadangkala anak itu tahu, tapi dia tetap melanggar. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Mengenalkan mereka kepada yang membuat aturan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara ngomong dari hati ke hati, maka ingatkan dia dengan kebesaran Allah. Bawa itu anak ke kuburan, ziarah kubur. Bawa dia ke tempat orang-orang miskin, ke tempat orang-orang cacat, agar tersentuh hatinya untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Ini menunjukkan beratnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu bagaimana sekarang ibu membuat anak itu jadi ingat sama Allah. Tahu dengan fasilitas yang Allah berikan. Semoga tersentuh hatinya. Tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam yang sudah maksimal mendakwain pamannya. Seperti Nabi Nuh juga sudah maksimal mendakwain anaknya dan istrinya. Tapi Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan petunjuk itu. Maka bagaimana ibu terus berdoa memohon kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati anaknya. Jadi ketika melarang anak dengan satu perbuatan, kalau dia gak kenal sama Allah, dia gak bersyukur sama Allah, kita lihat berapa banyak orang yang gak sholat gitu. Padahal fasilitas sudah Allah berikan semua kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan juga nasihat untuk hamba Allah di Lampung Utara. Semoga Allah senantiasa berikan kemuliaan dan juga kesabaran untuk ibu dalam membimbing dan juga mendakwai anak-anaknya di sana. Amin. Allahumma amin. Baik Ustaz, kita kembali tersambung bersama penelpon berikutnya dari hamba Allah di Batam. Fatwa TV, Assalamualaikum. Baik, terputus. Baik, terputus. Ya, kita akan nantikan kembali, silakan ya pemirsa dan juga pendengar di 033154460087. Tapi sambil menantikan penelpon, Ustaz, kita akan kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Tapi sepertinya kita sudah kembali tersambung dengan penelpon yang sempat terputus. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Ya Allah, maafkan Ustaz mau bertanya, gimana untuk menasihati anak anak gadis anak yang sudah umur 13 tahun yang udah terlambat, dia selalu membentak seorang ayah itu, padahal ayahnya qadarullah. Ya, alhamdulillah baik gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, anak selalu Baik, terputus kembali Ustaz. Iya.
Kalau pertanyaan yang sebelumnya berkaitan dengan ibu ini sama ayahnya. Jadi ini anak gadis suka bentak Orang tuanya, bapaknya Ustaz. bapaknya. Masih ya, 13 tahun subhanallah. Ustaz. Nah, jadi ahibati fillah, perubahan sikap di diri anak pasti ada sebabnya. Ada asap, ada api. Maka sebelum memberi nasihat kepada anak, dicari tahu dulu apa sebabnya dia seperti itu. Boleh jadi tontonan yang ditonton oleh anak, yang didengar sama anak, yang dibaca sama anak, itu mempengaruhi kejiwaan dia. Dulu anak punya anak itu, anak bingung kenapa dia suka jahilin orang lain. Ternyata ada game di handphone itu yang sekilas game itu menyenangkan. Kalau anak nggak dulu kalau nggak salah gamenya itu ada seorang polisi di stasiun, ada satu yang jahilin dia, ngambil topinya atau ini, nanti dikejar dia. Jadi hit and run atau apa seperti itu gamenya. Hal itu ketika dia mainkan ternyata akan berdampak di dunia nyata. Dia jadi suka jahilin orang lain. Karena dia berhasil menjahilin orang lain di permainan game tersebut. Kemudian dia praktekkan di dunia nyata. Maka para orang tua hendaklah melihat apa yang ditonton sama anaknya, apa yang dimainkan oleh anaknya. Setelah itu ya kita tidak melarang anak untuk bermain ya. Boleh bermain tapi tetap dalam pengawasan orang tuanya. Terus gimana dengan anak ini yang umur 13 tahun membentak ayahnya? Perlu didudukkan. Diingatkan dengan hak orang tua. Diperbaiki cara berpikir dia. Sebagian orang ingin sukses. Tapi kalau dia durhaka sama orang tuanya, gak ada kesuksesan buat dia. Yang ada kesengsaraan walaupun bergelimang harta dan tahta. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan orang tua itu pintu keridhaan. Ridallah fi ridhal walid. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Mungkinkah seorang anak yang orang tuanya gak ridho, kemudian dia hidup berbahagia, dia hidup penuh bergelimang harta? Mungkin. Maka ceritakan kepada dia. Karena ada anak-anak itu yang takut dengan masa depannya. Ada anak yang perlu diceritakan reward yang akan dia dapat. Balasan yang akan dia hasilkan. Karena di diri manusia ada rasa takut dan ada rasa harap. Bagaimana sekarang orang tua menumbuhkan rasa harap di diri anak ini agar berharap pahala yang besar dari Allah Azza wa Jal. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Anak yang berbakti itu akan makbul doanya insya Allah. Dan Allah akan mudahkan urusannya. Sebaliknya anak yang durhaka, maka ada masa depan yang kelam yang menanti kehidupan dia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia paling tidak akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Atau kadangkala yang perlu dilihat juga dengan siapa dia berkawan. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan juga nasihatnya untuk hamba Allah di Batam tadi. Berikutnya kita kembali tersambung bersama pemirsa di Kalimantan Selatan ya. Ada hamba Allah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan bertanya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Yang ingin saya tanyakan, begini Ustaz, saya kan pernah dikasih tetangga kue, tapi sepertinya ada aroma alkoholnya di kue tersebut. Ada aroma alkohol Ibu? Nggih. Yang tujuannya sepertinya untuk mengeluarkan rasa kue itu. Nah, saya karena tidak berani mengkonsumsi, bolehkah saya kasihkan ke tetangga yang non-muslim? Atau saya buang saja? Saya kalau dibuang khawatir kalau mubazir Ustaz.
Baik. Nah, Nah, jadi bolehkah saya kasihkan kepada tetangga saya yang non Muslim? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Kok tahu dia ada aroma alkohol? Kue beraroma alkohol. Nah, jadi yang pertama kita harus paham bahwasanya hukum asalnya makanan dari kawan kita, dari tetangga kita adalah halal. Kalau dikatakan tadi ada aroma alkohol, boleh jadi enggak. Makanya kalau antum mau memastikan, tanya, Afwan, ane kok nyium kayak ada aroma alkoholnya, apa benar dikasih alkohol gitu loh, seperti itu. Ditanyakan. Kemudian kalau benar ternyata ada khomer di sana, membuang khomer itu tidak mubazir. Para sahabat Nabi ketika diharamkan khomer itu, yang namanya jalur kota Madinah itu mengalir khomer. Dibuang itu khomer yang harganya mahal-mahal. Mungkin kalau orang berpikir, ya kalau kita lihat khomer itu nggak murah loh, tapi dibuang sama mereka. Jadi tidak mubazir di sana. Tatkala memang itu sesuatu yang haram, maka tidak mubazir. Kemudian juga berkaitan dengan alkohol ya. Ketika ada makanan yang disiram atau dikasih alkohol dan alkoholnya sudah nggak ada. Jadi tidak ada unsur alkoholnya, yang tersisa hanya aromanya saja. Beberapa ulama memfatwakan nggak ada masalah karena memang sudah menguap alkoholnya itu, seperti itu. Bukan berarti dianjurkan pakai alkohol, enggak ya. Jadi makanan itu dimasak pakai alkohol tapi alkoholnya sudah nggak ada, seperti itu. Namun tetap kita lebih berhati-hati. Sekali lagi, kalau memang benar ada alkohol, membuang sesuatu yang haram itu bukan mubazir. Seperti orang umpamanya dia punya patung yang mahal dia beli. Gimana? Dihancurkan mubazir. Nggak dihancurkan dosa, nanti malaikat nggak masuk ke rumahnya. Maka menghancurkan sesuatu yang dimurkain itu nggak ada mubazir, bahkan itu diridhain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wasallam menghancurkan 360 berhala yang mungkin ada nilai seninya, ada nilai sejarahnya, itu dihancurin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang mengatakan aduh ini mubazir, ini sejarah ini. Kekufuran itu harus dihilangkan gitu loh, bukan malah dilestarikan. Hadza wallahu alam. Nah, Ustaz, bagaimana dengan memberikan ke tetangga yang non muslim tadi, Ustaz? Apakah itu diperbolehkan? Nggak, lebih baik tidak dia ya. Karena kalau memang yang pertama dia harus memastikan. Kemudian kalau memang itu khomer, boleh nggak kita hadiahkan khomer kepada, kita punya khomer, lalu kita hadiahkan kepada tetangga kita yang kafir, yang seharusnya mengingkari kemungkaran itu dengan menghilangkan khomer ini, bukan malah dihadiahkan. Karena bagaimanapun khomer ini akan merusak, akan membuat orang itu mabuk ya. Akhirnya kita menolong orang itu jadi nggak benar gitu. Takutnya tambah suka nanti kue dengan khomer, Ustaz. Barakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Kalimantan Selatan ya. Taib, kita kembali tersambung Ustaz bersama penelpon ke-6 kita dari Bondowoso. Ada Ummu Husna. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan wasahlan. Silakan Ummu Husna pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ini mau tanya ya Ustaz, ada satu pemikiran yang sampai sekarang masih belum ada jawabannya. Masya Allah. Sudah tanya kemana-mana, tapi jawabannya selalu banyak yang bilang tidak tahu. Mungkin ya karena ilmu juga yang seperti ini. Kayaknya Ana juga nggak tahu ntar lagi. Naam, tafadhali. Masalah ibu sama ayah. Siap. Ibu sama ayah saat ini memang sudah meninggal sih Ustaz, cuman masih ada keganjalan yang dalam pikiran gitu loh. Siap. Ibu sama ayah saya itu dulu berpisah waktu saya masih sekolah. Nah, Berpisah tapi
berpisahnya itu tidak bercerai dengan ada surat cerainya, tidak ada Ustaz. Tapi mereka berpisahnya bercerai. Tidak ada kata talak juga dari ayah gitu. Ayah tidak mengatakan talak. Iya, tidak mengatakan talak, tapi ketika anak waktu sekolah itu dulu, setelah lulus sekolah, mereka akhirnya terus berpisah begitu saja. Saya mengikuti ibu, ayah sendiri. Siap. Ya, ayah itu sendiri karena dia ada wanita lain gitu, Ustaz. Siap. Dia punya istri lain. Ya, punya istri lain. Siap. Mungkin karena ibu merasa tersakiti ya, karena dengan berita ayah ini menikah lagi. Kemudian, ya itu Ustaz, tidak bercerai, tidak ada kata-kata talak waktu itu gitu loh, dari ayah. Ibu juga tidak menggugat cerai ayah. Ibu menggugat cerai ayah, tapi ayah itu sama sekali tidak ada kata-kata saya ceraikan kamu, itu tidak ada Ustaz. Iya. Karena waktu dulu saya kan memang belum belajar sunnah gitu ya Ustaz ya. Terus artinya afwan, ibu menggugat cerai kemana? Hanya pertengkaran waktu itu gitu loh Ustaz, pertengkaran sampai ibu keluar kata-kata ceraikan saya saja gitu. Jadi hanya cekcok di lisan ya waktu itu Ibu ya? Iya, bercekcok di lisan gitu Baik. Ustaz. Jadi tidak ada pengajuan cerai ke pengadilan, nggak ada. Iya, tidak ada. Siap. Nah, setelah berpisah itu sekian lama, jadi ayah itu tidak menafkahi lahir dan batin Nah, kepada ibu, dan juga tidak menafkahi kami sebagai anak yang masih butuh biaya juga dari ayah gitu loh. siap. Sudah berlangsung lama, ibu ini sakit, akhirnya meninggal. Allah yarhamah. Apakah itu sudah dinyatakan bercerai ya Ustadz? Sudah beberapa tahun sampai ibu meninggal. Nggak ada. Kalau memang tidak ada ucapan cerai, gugatan cerai juga diajukan kepada ayah, ayah tidak menerima, yang seharusnya memang menggugatnya ke pengadilan. Ketika suami tidak menerima, maka harus digugat ke pengadilan. Berkaitan dengan tidak memberikan nafkah, boleh jadi itu kesalahan ayah atau kesalahan ibu. Karena apabila seorang wanita kabur dari rumahnya, maka sang suami nggak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang kabur tersebut. Tapi dia tetap wajib sebenarnya memberikan nafkah kepada anak-anaknya gitu loh. Walaupun ibunya ini dianggap tadi ya durhaka, kasarnya mungkin karena kabur dari rumah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan cerai, nggak ada perceraian. Kalau memang benar ya, seperti yang diceritakan, berarti tidak ada perceraian, sehingga ibu ketika meninggal dunia, ayah dapat warisan dari ibu. Kalaupun nanti bapaknya meninggal duluan, maka ibu dapat warisan dari suaminya, karena mereka tetap posisinya suami istri. Jadi bukan dengan berpisah rumah itu jatuh cerai. Bukan dengan suami di penjara bertahun-tahun kemudian jatuh cerai, enggak. Jadi kalau istri tidak mengajukan gugatan, maka tidak ada perceraian. Walaupun suaminya tadi 10 tahun di penjara ya, tapi istri nggak pernah menggugat cerai ke pengadilan. Jadi tetap posisinya ibu sama bapak anti suami istri. Walaupun nanti di sidang akhirat akan ditegakkan keadilan. Siapa yang zalim, siapa yang tidak memberikan hak, dan siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya. Seperti itu, wallahu a'lam. Itu saja pertanyaannya Umusna. Iya, terus berarti Baik, tersisa 1 menit ya Umusna ya. berarti gini Ustadz, ayah kan sekarang setelah menikah lagi punya anak laki-laki. Berarti anak laki-laki ini mahram anak gitu ya Ustadz? Nah, iya, betul, mahram anti. Jadi anti harus peduli sama adik-adik anti. Oh iya, iya. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustadz, ini jadi penelpon terakhir Ustadz Masya sepertinya. Allah, barakallahu fiik. Kita sampaikan terima kasih sekali lagi kepada antusiasme seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, yang bertanya baik melalui jalur telepon atau juga melalui fitur chat ya di website. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bacakan, kali ini insya Allah kita akan bacakan kembali di pekan yang akan datang. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan.
Anda juga bisa ikuti informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV dengan akses langsung di www.dewanfatwa.com. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun media sosial kami. Yang pertama di YouTube @fatwa_tv_official. Sementara di Instagram, Facebook, Telegram, dan juga Twitter di @dewanfatwa_pa. Akhirnya kami dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang